Balik lagi di Kata Netizen. Tapi Yes. by the way nih Wak, ini Apa kita tuh? lagi ada berita yang harap-harap cemas. Jadi kita tuh sama-sama harus mendoakan semoga semua kru ABK dari kapal selam kita yang masih dalam pencarian ini semuanya selamat. Ya enggak? Itu dia. Jadi dalam proses pencarian ini pun semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, kru-kru yang cari. Aku tuh, aduh nggak sampai hati deh pokoknya. Pokoknya semoga segera ketemu dan kita doakan yang terbaik. Amin, 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 amin. Nah, kalau tadi kita kan udah ngomongin nih, kalau biasanya media mainstream itu kan ada recheck dan juga cross check, verifikasi dan segala macam. Ini gimana kalau misalnya netizen biar nggak tersesat, biar nggak asal forward, biar nggak asal komen, itu kira-kira harus gimana ya, Wak? Harus gimana ya kira-kira ya? Coba kita tanya duluan ke Mbak Yayat. Gimana itu Mbak Yayat? Sebenarnya literasi digital itu PR ya, PR buat semuanya kayak gitu. Kurang apa sih sebenarnya edukasi dari yang dilakukan sama pihak berwenang ya, dari pemerintah terutama ya, itu sebenarnya udah lumayan sih, cuman walaupun belum menjangkau semuanya. Tapi baliknya ke kita sih, ke para netizen ini ya, masalahnya banyak banget yang nggak mau diajarin buat gimana caranya literasi digital yang baik. Merekanya emang nggak mau gitu, memang nggak mau. Jadi kalau misalnya orang nggak mau, ya mau diajarin kayak gimana tetap nggak bisa kan. Akhirnya baliknya ke diri kitanya masing-masing gitu, ke orang-orang ke kita lah gitu. Misalnya kayak Kak Habib atau ke Mas Mamat kayak gitu kan, orang pribadi-pribadi yang punya pengikut banyak banget, public figure gitu. Itu mungkin bisa dari situ, mulai dari para public figure ini mencontohkan bahwa ini yang harusnya seperti ini, jangan seperti ini gitu, harusnya ngerem kayak gitu. Kalau saya sendiri mengikuti banyak banget public figure yang memang menurut saya bikin TL adem ya, misalnya ya Mas Habib sendiri gitu, terus Pak Adi MS, Mas Adi MS itu TL-nya adem banget gitu, dan saya juga banyak belajar banget cara dia menangani netizen yang rusuh kayak gitu. Jadi sebenarnya dari kitanya sendiri sih Mas, dari inisiatifnya kita sendiri. Kalau memang dari orangnya sendiri nggak mau, ya wassalam Mas, sampai kapanpun nggak akan bisa diedukasi. Mat, tapi memang orangnya yang nggak mau, Mat. Kalau tadi kata Mbak Yayat kan orangnya yang memang netizennya yang nggak mau. Kalau menurut Mamat memang netizennya yang nggak mau atau memang sengaja dibiarin sih, Mat, supaya kemudian mereka jadi berkembang liar kayak sekarang itu? Oh ada penjahatnya ya? Ada dua. Apa tuh? Kalau yang hina-hina, yang suka hina-hina public figure atau hina-hina orang lain gitu, yang kayak Mbak Yuni Sara itu, netizen ini memang susah diatur. Memang ini memang soal ini gitu, soal otak gitu. Soal otak gak sinkron sama jempol. Tapi kalau yang Kalifi tanya tadi, ini dipelihara apa dibiarin apa enggak, itu beda kasus Kak. Ini bagian-bagian yang ini nanti diburu polisi cyber tuh. Dia fokusnya ini. Padahal polisi cyber kan tujuannya cyber ya, luas ya. Tapi yang dikejar cuma yang gini-gini, nih, yang di satu sisi ini gitu. Nah, dua-dua ini sama aja menurut saya gitu. Bahwa pemerintah tahu, orang-orang itu tahu bahwa media sosial itu kuat, daya tariknya media sosial itu satu aja yang viral itu semua orang bisa mata tertuju ke sana gitu. Bisa satu hal dibahas sampai 1 juta kali, 2 juta kali gitu. Sehingga ini menjadi ajang pertarungan juga gitu, pertarungan. Jadi kita, kalau saya sih pesimis ya, kalau Mbak Yayan tadi masih optimis untuk ini, saya pesimis karena ini menggabungkan sifat asli manusia Indonesia, menggabungkan tingkat rendahnya membaca orang Indonesia, menggabungkan pembiaran dan diternak oleh banyak orang di Indonesia gitu. Saya sebut aja pemerintahan dan oposisi gitu, diternak gitu kan, maksudnya. Jadi makin berkembang. Jadi saya pesimis untuk kita bisa menghilangkan ini. Mau siapapun itu akan susah, kecuali bahwa orang tertinggi di Indonesia atau di bawahnya Menkominfo mau sungguh-sungguh untuk benahi ini. Dimulai dengan mungkin literasi, tingkat literasi, perbanyak membaca. Jadi segitu banyaknya yang tersesat, ngebenerinnya mulai dari mana, Bib? Dari fondasi agamanya dulu yang dibenerin atau memang langsung pemerintahnya harus langsung action? Gimana sih, Bib?
Iya, mulainya ya pasti dari pemerintah ya, baik langkahnya yang sifatnya edukatif maupun langkahnya yang sifatnya administratif. Pemerintah itu kan punya banyak lah infrastruktur untuk mengatur ini. Secara edukatif misalnya pemerintah bisa menunjuk Kominfo, Kemendikbud, Kemenak dan lain sebagainya untuk memberi spare budget bagi literasi digital untuk mengedukasi netizen ini. Kemudian yang kedua secara administratif atau yang lebih bersifat formalistik atau struktural, pemerintah bisa kemudian meminta atau menstimulasi DPR untuk pertama menyiapkan payung hukumnya. Kemudian yang kedua menegakkan hukum itu secara tidak bias gitu. UU ITE misalnya diperbaiki, kemudian penegakannya diperbaiki, jangan tebang pilih gitu. Kemudian yang juga secara pemerintah juga bisa lakukan adalah kemudian membangun iklim yang positif di media sosial melalui ya sudah pemerintah hadir gitu kepada akun-akun yang bermasalah itu kan banyak dan bisa dilihat. Langsung memang ditindak tegas, tentu dengan mengacu kepada peraturan yang ada. Kalau peraturannya belum ada ya dibikin ada, repot banget gitu. Jadi seharusnya nggak susah. Masalahnya kemudian kalau media sosial ini dimanfaatkan justru oleh berbagai pihak. Istilahnya mereka berselancar di atas ombak. Mereka juga suka sama ombaknya, ombak yang kacau balau ini suka, kemudian mereka berselancar. Sehingga bobroklah kita dalam segala hal. Demokrasi kita menjadi bobrok karena buzzer. Kemudian keberagamaan kita menjadi bobrok karena ustadz-ustadz yang tidak pantas tapi banyak followersnya. Kemudian segala sesuatu saya kira menjadi bobrok, menjadi tereduksi, terdegradasi hanya karena ukurannya bukan lagi kompetensi tapi popularitas yang dihitung dari angka-angka followers yang sebenarnya kalau pinter sedikit ya bisa belilah followers itu. Lihat saja artis-artis followersnya selalu jutaan. Bib, terakhir banget nih pertanyaan dari aku nih. Ngelihat banyak banget orang-orang yang tersesat di luar sana, nggak mau ganti nama konten dari pemuda tersesat jadi orang-orang tersesat? Gak usah dijawab serius-serius loh, Bib. Aku bercanda doang. Benar tuh. Karena banyak orang tua di grup-grup WA keluarga yang tersesat, yang kirim komentar. Jadi nggak cuma pemuda, Bib. Setuju. Masalahnya kan saya anak muda. Kalau saya ngomong ke orang tua, nanti saya dikira kurang ajar. Wah, betul juga tuh. Anda belum makan asam garam, jadi jangan sok tahu. Rekrut saya, Bib. Saya berani untuk melawan orang tua-tua yang kayak gitu. Bodoh amat. Bisa aja, Yang pengen Mama. ngegas sih Mama nih. Ingat bulan puasa harus sabar-sabar, Mat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semua narasumber kita malam hari ini. Terima kasih Mbak Yaya, terima kasih Habib, terima kasih Mama. Terima kasih Semoga informasi semuanya. kita, diskusi kita pada malam hari ini bermanfaat untuk Anda semua yang nonton dan juga mengurangi netizen-netizen tersesat di media sosial ya, Wak. Jangan banyak-banyak komen jahat nanti tersesat. Kapan mau balik ke jalan yang benar? Bisa aja, Wak. Oke, saya Liviana Charlisa. Saya Edi K. Pelona. Sampai jumpa minggu depan. Dah.